Terima kasih untuk Bapak Ibu petugas yang memberi kesempatan buat semua saudara kita, anak-anak kita untuk ikut belajar hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak semuanya. Oke, siap ya kita belajar. Baik. Oke, sebentar. Bisa di mute? Ya, udah ya, di mute semua ya. Baik, kita siap belajar. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal, untuk mengetahui ketika kita sedang diproses, siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kita. Siapa yang menentukan proses itu akan jadi apa dan bagaimana. Ya, tema dipilih Pak Filipus di sosial media saya tulis, siapa yang menentukan untuk kita menang atau kalah, jadi pemenang atau jadi pecundang ketika kita sedang menghadapi proses. Siapa yang menentukan? Ada dua. Nah, pasti yang belum tahu jadi kaget. Yang pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap si kunyuk setan itu yang memang Tuhan pakai untuk memproses kita. Mungkin kalau ada yang nggak suka dengan kata proses, oke, ayo kita ganti. Ujian. Ya, ujian. Tadi pagi saya ketemu seorang ya cukup dewasa lah. Umurnya hampir 50-an. Nah, saya itu salah dengar mungkin. Doakan. Ya, saya mau ngadepi UAS, UAS. Loh, anakmu kuliah? Saya tanya begitu. Tidak, saya yang kuliah. Oh iya? Saya nggak tahu sejak kapan. Wih, ini sudah mau selesai. Wih, usianya ya mungkin sudah 50-an kali dia ya. Saya nggak tahu awal-awal begitu. Nah, ketika saya mendengar itu, pacar saya itu dia cukup kaget. Terus dia bilang, Bapak nggak percaya ya saya sedang kuliah. Iya, saya juga ngomong, iya sih, lah umur sekian kok baru mau ujian S1. Saudara dengar ini. Tapi dia semangat sekali. Sebab saya sudah lama merindukan saya itu bisa kuliah. Untuk membekali kehidupan panggilan pelayanan saya. Wah, saya langsung tepuk pundaknya. Hebat. Nah, saudara, yang gak suka kata proses, saya mau ganti kata ujian. Ya, ujian akhir. Oke. Nah, minggu yang lalu hari Senin, ya, sekolah kami yang di Nabire mengadakan pelulusan anak-anak SMA. Wah, seru sekali. Nanti sore jam 13 WIB, ya saya akan menghadiri penamatan anak-anak SMP. Wah, sudah. Nah, waktu pelulusan anak-anak SMA, ya kepala sekolah dan semua staf membuat mereka memakai pakaian tradisional, ya, memakai pakaian adat. Dan ternyata ada yang komen, oh bagus juga ya kalau penamatan menggunakan pakaian-pakaian begitu, jadi nggak perlu ada coret-coret yang kalau pakai pakaian putih. Saya bilang betul juga kalau begitu. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak orang sekolah apalagi kuliah tanpa ujian? Ayo jawab. Kalau ada, ya memang dasar pemalas. Maaf. Jadi proses dalam hidup kita itu wajib kita kerjakan, kita jalani, kita hadapi, kita terima. Saya ulangi lagi. Kalau kata proses itu yang gak suka lalu kita ganti dengan kata ujian. Saudara, mana ada sih sebuah kampus atau sebuah lembaga pendidikan lalu ada iklan gede sekali.
inilah satu-satunya kampus, mungkin di Indonesia atau di dunia mungkin. Inilah satu-satunya kampus. Tidak ada ujian, langsung lulus dan wisuda. Ayo, kira-kira kalau saudara mendapat iklan seperti itu, akan dorong anak-anak, nak, kamu kuliah di situ. Wih, hebat sekali loh kampus itu. Nggak pakai ujian langsung lulus. Ya, berarti bapak sama anak sama-sama oon ya kalau begitu, maaf. Ya pasti tidak akan ada yang mau masuk kuliah kampus, masuk kuliah di kampus itu kalau tidak ada ujian. Terus gimana cara tanda lulusnya, menyatakan dia lulus atau tidak? Saudara, dalam hidup ini nggak usah bilang manusia lah, semua kehidupan, ya semua kehidupan yang ada di bumi ini. Saya nggak bilang yang di luar, nanti dulu, yang di bumi, semua wajib, bukan cuma harus, wajib. Dari Malang ada komen, nggak ada yang mau kuliah di kampus yang nggak ada ujiannya langsung lulus. Semua bentuk kehidupan di bumi ini harus wajib ya mengalami proses. Ini di Instagram saya baru gabung ya, salah seorang anak saya tadi sebelum Zoom saya diskusi dengan mereka tentang proses hidup yang begitu berat yang dia alami. Nah, saya bilang kepada dia, ayo ikut ya, temanya menarik sekali ini. Nah, puji Tuhan. Jadi dalam hidup ini tidak ada sebuah kehidupan yang akan menjadi kehidupan tanpa ada proses. Tidak ada. Yang tadi pagi sempat ikut, kita belajar ya, setengah 5.30 WIB ya, di Papua itu jam 7.30 saya sudah mengajar tadi pagi. Nah, apa yang saya sharingkan tadi pagi tentang Markus 4, ada proses yang terjadi untuk setiap kehidupan. Saudara bayangkan, lihat background saya, ini kebun istri saya ada di Nabire. Sangat teduh, enak sekali. Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang saudara lihat ada di background saya, di belakang saya ini, tanpa proses mati dan pembusukan di dalam tanah. Tidak ada. Harus lewat itu baru jadi seperti ini. Nah, itulah kehidupan yang kita harus percaya. Jadi yang menentukan kita ini jadi pemenang atau pecundang ketika proses itu terjadi, bagaimana ketaatan kita dengan proses itu, yang jelas tidak enak, saudara. Maka itu mendengar kata proses nggak ada yang suka, karena proses itu sebuah bentuk yang sangat tidak mengenakan. Tapi harus kita alami. Maka itu siapa yang menentukan? Ya pertama diri kita. Lalu yang kedua, ya si pembuat soal itu. Bagaimana cara kita menghadapi si pembuat soal? Saudara, dalam Yakobus pasal 1, coba buka ayat itu ya. Mengapa ada pernyataan Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun, tapi tentu menguji. Yakobus 1 ya, carikan Filipus. Memang Tuhan kita nggak pernah mencobai, tapi dia menguji. Nah itu bedanya. Karena Tuhan itu penguji, bukan pencoba. Maka itu Tuhan tidak pernah punya soal untuk menguji kita. Jadi soalnya Tuhan minta kepada si kunyuk ya, untuk membuat soal buat kita. Jadi bukan Tuhan, dia nggak pernah mencobai kita. Ya ini dia, mulai ayat 12 ya. Yakobus 1 ayat 2, maaf kok 12, mulai ayat 2. Iman dan hikmat. Perhatikan ini baik-baik. Yakobus 1 mulai ayat 2. Ya. Betul, ada komen dari Malang. Ketaatan mempercepat ya, memperindah proses. Oke. John Hart, sure. Siapa ini? Betul sekali. Saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya renungkan, ajak merenung. Ketika seorang mahasiswa sudah sampai di tingkat terakhir, seperti saudara saya yang tadi pagi ketemu umur 50-an awal, baru mau ujian S1, saya sampai kaget juga. Saudara, tidak ada siapapun yang menghadapi ujian akhir lalu nggak ngalami kegelisahan, nggak ngalami tekanan, nggak ada. Karena ujian akhir itu berat, ya. Seringkali ada kebimbangan, keraguan. Tapi jangan takut. Maka itu firman ini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena ujian akhir itu akan mempercepat prosesnya. Saudara kita itu mencapai gelar S1. Ayat 3. Masih Yakobus 1. Sebab kamu tahu. Nah, jelas bukan tulisan firman ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, Filipus coba mulai ayat 3 ini pakai berapa terjemahan itu. Wah, hebat sekali. Ya, kita harus tahu bahwa ujian yang kita harus hadapi, proses yang harus kita hadapi. Amin ya, Ibu Gembala dari Medan. Ya, itu akan membuat kita menghasilkan iman yang menghasilkan ketekunan. Ayat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. PS, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, ya, ditekankan, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, mengalami ujian, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. TSI, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Luar biasa. Jadi tidak ada manusia hidup tanpa proses, tanpa ujian. Harus. Nah, yang sedang bertanya, terus sampai kapan? Ya, jawabannya ada 2. 1, sampai kita meninggal. Itu akan terus proses. Yang kedua, ya sampai Tuhan berkata cukup. Karena dia sudah melihat kita bisa. Wah, ada komen bagus dari orang hebat, news anchor, ya, pemberita, pembawa acara. David Silawi, pencobaan atau ujian bagi orang percaya Tuhan Yesus bermanfaat untuk menyempurnakan, ya, teleios, ya, bahasa Ibraninya. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah alat setan untuk menghancurkannya. Oi, terima kasih, ya. Michael, Papa senang sekali kamu ikut gabung, belajar juga. Nah, inilah fakta dalam hidup. Ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Oke, Andri, senang sekali Papa kamu gabung lagi. Ya. Pagi juga Alvaro Bataha. Oke ya. Kamu sedang diproses dengan anakmu itu. Sabar. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Proses. Dari pohon, dari biji ditanam, tumbuh jadi pohon, tunggu lagi sampai berbunga, tunggu lagi sampai mulai berputik, ya, lalu buah kecil. Tunggu lagi sampai buah itu matang. Nah, ini prosesnya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, lengkap, komplit. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat. Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tidak kekurangan apa-apa. BIS, jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Anak-anak saya, saudara saya warga binaan, nikmati proses yang sedang kalian jalani.
Tunggu, nikmati. Jangan kalian gagal, apalagi kalah. Tetap bangkit. Wah, dari Bandung ada komen, namun yang Tuhan janjikan penyertaannya untuk kita menang dalam setiap ujian jika kita tetap percayakan hidup kepadanya. Amin. Betul sekali. Ya. Saya ulangi, BIS, jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. TSI, jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Puji Tuhan. Sampai saya lupa di tahun berapa ya, cukup lama. Waktu acara wisuda di ITB, Institut Teknologi Bandung. Wah, gempar saudara. Karena ada satu wisudawati, ibu-ibu yang umurnya sudah 60 tahun lebih. Wisuda S1. Nah, ternyata ibu ini seorang guru. Yang sejak perjuangannya untuk membuat anak-anaknya berhasil. Jadi semua kekuatannya yang dia ada, dia biayai anak-anaknya. Kalau nggak salah ada 4 anaknya. Nah, setelah anak-anaknya lulus semua, baru ibu ini, mantap ya Han, ini dari Semarang ya. Ibu ini mulai kuliah. Jadi dia daftar kuliah itu sudah 50 lebih umurnya. Sempat jadi masalah ya karena usia, tetapi ketika pihak kampus mendengar motivasinya kuliah, tidak ada yang melarang untuk ikut kuliah di usia hampir 60 waktu itu. Saudara, begitu dia lulus, saya ingat waktu itu ada di TV, anak-anaknya menangis terharu. Gara-gara kami, mama sampai usia begini baru diwisuda. Waduh, mengharukan sekali kisah itu. Saudara, maka itu ketika kita harus mengalami proses. Jangan kita jadi pecundang atau yang kalah. Tetaplah jadi pemenang. Karena ada kebahagiaan yang kita akan terima. Jangan lupa itu. Lagi sekali warga binaan yang dikasihi Tuhan. Ayo menang ya atas proses yang sedang kita jalani. Para petugas, ibu bapak, pembimbing, ya pemimpin gembala yang ada di semua lapas, baik rutan dan semuanya. Kadang-kadang dibuat jengkel juga ya oleh kelakuan anak-anak ini. Tapi hari ini kita pun belajar. Ayo ibu bapak petugas pun sedang mengalami proses. Ayat 5. Kita lihat ayat 5. Ayat 5 masih Yakobus pasal 1. Wah, ini dari Surabaya. Ada yang sedang mengalami proses cukup menyakitkan karena ada kesalahan di salah satu bagian tubuhnya. Bersyukur 3 minggu ini diproses papa untuk menikmati sakit. Selalu diingatkan untuk kembali ke firman dan firman dan firman. Puji Tuhan, karena firman itu yang menyembuhkan, menguatkan. Betul sekali, cuman bisa tetap begitu ya. Ya, ada komen lagi dari Banjarmasin. Ketika proses yang terjadi, jangan gengsi atau jaim. Ya, nggak usah. Sedang diproses kok. Biarin orang-orang mau ngomong apa saja. Lihat ini Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kenapa tiba-tiba dalam kata ujian proses atau minta hikmat? Nah, ini kunci kemenangan saudara dan saya ketika dalam proses itu minta hikmat. Kenapa harus minta hikmat? Karena ketika proses terjadi, tidak ada ilmu dan teori apapun. Saya ulangi, ketika proses itu terjadi, tidak ada ilmu
atau teori apapun yang bisa mengurangi rasa sakit proses, yang bisa memperkecil proses, yang bisa memperingan keadaan ketika diproses. Catat ini, saudara. Mengapa ketika proses itu terjadi, Yakobus ini menuliskan, minta hikmat. Tuhan pasti memberi. Beda loh dengan kepandaian. Betul ya, Andri? Ya, angkat jempol. Saya ulangi. Mengapa ketika proses itu, Envan, sedang proses kamu ya, nikmati. Sebab ketika proses itu terjadi, wih, rasanya nggak enak semua, saudara. Rasanya, aduh. Seringkali kegagalan orang yang sedang diproses. Sederhana. Kegagalan awalnya. Nyalakan orang yang dipakai untuk membuat proses itu. Nah, ini diantara kita ada hampir gagal beberapa hari yang lalu. Ketika proses sedang terjadi, jangan menyalahkan orang yang Tuhan pakai. Karena Tuhan izinkan. Maka itu perlu hikmat, saudara, untuk menghadapi proses itu. Saya ulangi ya. Kenapa setiap proses harus perlu hikmat? Sebab jangan coba minta diringankan. Jangan tekanan-tekanannya. Jangan coba saudara ngajari Tuhan. Tuhan jangan pakai sikat kawat yang itu. Pakai gosok gigi dulu lah supaya halus-halus. Awas begitu. Aduh Tuhan jangan pakai sikat yang ini. Sikat yang itu saja. Nggak bisa. Jadi proses yang kita harus hadapi harus merasa sakit dan harus merasa berat. Karena kalau tidak, nggak akan jadi apa-apa hidup ini. Maka itu perlu hikmat. Terjemahan yang lain, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Oke, Pan, maju terus. Oke ya. Terima kasih nak dari Palembang. Yau. Oke ya. Akan tetapi ayat, akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat ketika menghadapi proses. Mau ngomel aja. Nyalakan yang dipakai Tuhan jadi alat. Hendaklah dia memintanya kepada Tuhan. Yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela. Dan itu akan diberikan kepadanya. Yes. Ya. Oh, ada yang komen. Bersaksi. Saya lagi diproses ini. Masalah ekonomi. Anakku sudah mau masuk SMA. Jangan takut. Tetap bersyukur dan tetap berusaha. Ya, usahakan. Tadi sebelum mulai acara ini ada yang saksi kepada saya. Aduh, kami sedang diproses ini. Ya, untuk bayar listrik belum bisa. Satu-satunya benda yang bisa dijual cuma keyboardnya dia. Tapi ini keyboard untuk pelayanan. Mau bagaimana? Tetap berusaha. Masa kita kalah sama hewan-hewan yang ada di alam ini, nggak pernah punya rekening, nggak punya tabungan, nggak pernah punya simpanan apa-apa, tetap bisa hidup. Jadi percaya ya Pak, yang sedang diproses ini, Tuhan pasti ada jalan keluar. Kita berusaha, jangan diam. Yes. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana dalam menghadapi proses, hendaklah yang memintanya dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Tuhan memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. TSI. Namun, ya TSI-nya. Namun, kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, nah TSI-nya lebih jelas ya. Namun, kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Tuhan. Dia sangat murah hati kepada semua orang. Dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Hikmat itu apa? Ketika mengalami ujian. Karena itu mintalah. Maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Wih, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untuk hal yang hebat ini. Jadi ada jalan keluarnya. Oke, dari Medan saya baca komen kesaksiannya ini ya. Proses membuat kita berada di titik terendah. Agar kita sadar, hanya anugerahnya yang memampukan kita. Sehingga waktu Tuhan yang maha tinggi mengangkat kita. Oh haleluya. Kita tidak bisa sombong lagi.
Karena tahu hidup hanya oleh anugerahnya, betul. Kalau sudah pernah sampai di tanah, bahkan sempat masuk lagi di bawah permukaan tanah, ketika proses terjadi, ucapkan syukur. Pasti orang kayak begitu nggak bisa sombong. Ketika Tuhan mengangkatnya lebih tinggi lagi, wih, hebat sekali ya Papa kita di surga. Maka itu saudara, dalam hal ini, ayo, oh ada kesaksian ini dari Bandung. Jadi teringat dulu banget, Papa saya pernah memberi statement keren. Belajar menikmati apa yang tidak nikmat sekalipun dengan senikmat-nikmatnya. Betul. Wah, kalau kita bisa seperti itu, hidup ini aman, hidup ini luar biasa, saudara. Nah, inilah Tuhan kita. Jadi proses itu membuat kita makin hebat, makin sempurna. Tapi kita harus lulus. Nah, ada yang bertanya, kalau gitu proses itu berapa kali? Oh, kalau berapa kalinya saya tidak ngerti. Bisa berkali-kali. Ya tergantung Tuhan mau apa dalam hidup kita. Wah, kalau sudah bisa berkali-kali itu saudara, sudahlah, seru sekali ya. Kalau sudah bisa berkali-kali itu, sampai Tuhan menyempurnakan kita dalam hidup ini, maka kemuliaan Tuhan nyata luar biasa dalam kehidupan kita, anak-anaknya itu. Keren loh saudara. Kalau kita sudah mengalami proses itu, keren sekali. Wah, itu menyenangkan dalam hidup kita ya. Karena apa? Dalam proses itu ujungnya yang kita lihat. Jangan kita cuma lihat fokus mata kita ketika kita sedang dalam proses itu. Warga binaan, catat konsep ini. Ya, catat konsep ini. Jangan hanya ngitung waktu, aduh kurang sekian. Nggak usah, jalani saja. Hari-hari yang tidak enak itu jalani saja. Ya, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelesaikan rencana kekalnya dalam hidup kita masing-masing. Saya ulangi, karena Tuhan tidak mau gagal dan tidak pernah gagal. Ketika Tuhan memproses kita untuk mencapai kemuliaan yang luar biasa. Itulah proses. Oke. Oh, Probolinggo harus keluar. Tuhan memberkati ya. Aduh, sayang sekali. Pendek waktunya. Karena Probolinggo ruangnya ada di sana. Ya. Oke. Kita lanjut. Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18. Oi Brian, kamu ada di mana nak? Puji Tuhan. Dari Salatiga. Jika jalan yang dilalui terlihat terlalu mudah, mungkin kamu berada di jalan yang salah. Wih, keren kamu, Pak Pendeta kecil ini hebat. Jangan pilih jalan yang gampang ya. Jangan. Ada hal-hal yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat ini. Yeremia 18 mulai ayat 1. Ya, Yeremia 18 mulai ayat yang pertama. Kita lihat ini. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan, Phil naik lagi, ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan, tukang periuk itu sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu lempengan papan, ya, yang di atasnya ada tanah liat, yang diputar. Dulu pakai kaki ya, dipompa. Sekarang sudah pakai mesin. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, perhatikan. Jadi Yeremia melihat tukang periuk itu sedang membuat sesuatu. Oke, Magetan baru bergabung. Ya, puji Tuhan. Ketika tangan tukang periuk sedang mengerjakan tanah liat itu untuk menjadi suatu
vas bunga atau bejana apa. Tapi rusak. Nah, enggak dijelaskan rusaknya itu karena apa. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara, sesekali bisa terjadi. Nah ya, sayang di ayat ini tidak dijelaskan apa penyebab tanah liat yang sedang dibentuk ini rusak. Enggak disebut ada apa. Ya kan, jauh senang sekali papa kamu gabung. Saudara, tapi tukang periuk ini enggak marah, enggak banting-banting, enggak. Tukang periuk ini tidak buang tanah liat yang rusak itu, tidak. Tapi dibuat jadi bejana lain. Kalimat ini menurut apa yang baik pada pemandangannya. Coba Phil pakai berapa terjemahan yang lain ya untuk ayat ini supaya kita bisa melihatnya dengan baik. Wah, ini keren sekali saudara, pernyataan tukang periuk ini ya menjadi bejana yang lain. Oke, kita lihat. Apa itu? Ayat yang ketiga atau keempat tadi, sebentar. Keempat. Yeremia 18 yang baru gabungnya. Jika bejana yang sedang dia buat dari tanah liat itu rusak di tangan si tukang periuk, dia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Perhatikan, menurut apa yang dipandangnya baik. Inilah kedaulatan tukang periuk yang luar biasa itu. PS, apabila periuk yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, nah ini kurang sempurna terjemahnya, maka si tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi periuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Aduh, ini dahsyat sekali saudara. Jadi begini, saya percaya semua kita termasuk saya pernah mengalami kejadian ini. Ya, kenapa Rutan Nganjuk mohon apa? Ya. Apa itu? Gagal diproses. Kita protes. Maka itu kalimat kata ini bagus dimengerti. Ketika sedang diproses, jangan protes. Saya ulangi, ketika sedang diproses, jangan protes. Diam, ikuti saja. Ya, lagi sekali saya katakan, Yeremia tidak menyebut periuk yang sedang di tangan tukang periuk ini rusaknya karena apa, enggak disebut. Tapi BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari menulis kurang sempurna. Nah, bisa terjadi di hidup saudara dan hidup saya. Ketika kita sedang mengalami proses, mungkin sempat protes, mungkin sempat berontak, mungkin sempat melawan, membandel, mungkin. Tapi puji Tuhan, ketika kita sebagai tanah liat ada di tangan penjunan dan kita melawannya, aduh, ngeri. Tapi Tuhan baik, terima kasih Bapak. Nah, saya sarankan, cukup satu kali. Cukup satu kali kita pernah gagal. Karena walaupun ada janji, Papa di surga itu tukang periuk, dia penjunan, ada janji. Dia bisa buat jadi bejana lain. Tapi jangan pernah ada di antara kita menggunakan salah hati Tuhan ini. Enggak apa-apa, kalau hari ini gagal, Tuhan punya cara lain untuk membentuk aku jadi bejana yang lain. Memang. Tapi cukup satu kali saudara. Karena kalau tidak akan buang-buang waktu. Ini dia dari Sumba ada komen. Woi, keren. Tukang periuk itu adalah Tuhan kita. Betul. Manusia yang berdosa yang mengasihi.
Tukang periuk itu adalah Tuhan. Kita manusia yang berdosa, yang mengasihi kita apa adanya. Dan Papa sudah melakukan itu, memulihkan anak-anak yang rusak. Sehingga menjadi bejana yang luar biasa. Amin. Maka kalau diproses Tuhan, jalani saja. Untuk pemurnian iman. Dan saya sedang jalani itu. Amin. Nikmati saja. Justru kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, kok hidup ini aman-aman saja ya? Hidup ini kok tenang-tenang saja ya? Oh, hidup ini kok santai. Hati-hati. Jangan-jangan Tuhan membiarkan kita karena dia tahu kita akan coba, kita akan selalu protes kalau diproses. Ketika Tuhan tahu motivasi kita suka protes ketika diproses, maka Tuhan akan diam. Enggak akan ya buat kita jadi bencana lain kalau kita protes terus. Maka itu hati-hati, jangan kita salah gunakan kebaikan hati Tuhan ketika Tuhan sedang memproses kita, lalu ada kerusakan. Dia bisa menggantikan, tapi jangan untuk kedua kali, cukup satu kali, supaya Tuhan lebih cepat untuk menyelesaikan prosesnya. Sebab setelah satu proses selesai, ada yang berikutnya, nggak selesai cuma satu kali. Ya, ada komen bagus dari Medan, Tuhan tidak pernah menyerah dan gagal untuk membuat hidup kita indah di pemandangannya. Betul, tapi kita nggak boleh bandel. Ya, kita nggak boleh bandel. Ya, you can harus selalu setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, lihat ayat 6 di Yeremia 18 ini. Begini kata Yahweh. Nah, ada tambahan dari Surabaya. Mungkin tanah liatnya ada batu kerikil kecil. Jadi gagal jadi bencana. Diambil dulu batunya, baru bisa jadi bencana yang baru. Oh betul. Terima kasih Bu Melati untuk ungkapannya ini. Jadi mungkin ketika tanah liat itu sedang diproses, dipoles, si tukang periuk melihat, ada batu kecil. Nah, tukang periuk yang benar tidak akan membiarkan batu ini tetap ada. Tahu nggak akibatnya? Kalau di bejana yang masih basah sedang dibuat itu, kedapatan ada batu satu kecil saja dan dibiarkan. Saudara tahu hasilnya? Ketika proses pembakaran pasti retak, pasti nggak utuh karena ada lubang, ada hancur. Terima kasih Bu Melati untuk tambahan ini. Kita belajar. Saudara, itu luar biasa. Maka itu kalau ada kerikil-kerikil kecil di hidup kita, yang Tuhan tahu ini membahayakan. Karena walaupun sudah selesai dibentuk dari tanah liat jadi bejana yang keren, tapi kalau nggak dibakar, saudara, nggak bisa dipakai. Bahkan kalau kering tanpa dibakar, dia akan retak karena tanah liat. Maka itu prosesnya nggak berhenti ketika bejana tanah liat sudah jadi. Oh, tukang periuk nggak senang. Wih, bagus ya buatanku. Waduh, begini enggak, bakar. Entah berapa belas jam diproses lagi dengan api. Maka itu kalau ada ganjalan-ganjalan di hidup ini, lalu Tuhan membiarkan, nggak mungkin. Oke, Wendra, belajar itu. Evan, ayo Tuhan, izinkan Tuhan mengeluarkan ya kerikil-kerikil dalam hidup kita. Karena kalau tidak akan merusak apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Ayat 5 atau 6 tadi ini ya belum dibaca Filipus. Ayat berapa ya? Coba lihat dulu. 6. Lalu begini firman Tuhan kepada Yeremia. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Yahweh. Sungguh, terima kasih Bapak, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Puji Tuhan, Gereja Naomi Lapaslah Doa Palembang hadir. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku,
Hai kaum Israel, terima kasih Tuhan. Ayo saudara, semua kita merasakan kita di tangan Tuhan. Oi Emon, Papa senang sekali kamu ikut. Ayati, tidak dapatkah aku melakukan terhadapmu seperti yang dilakukan tukang periuk ini? Hai keturunan Israel, firman Yahweh, lihatlah, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga kamu di tanganku, hai keturunan Israel. Terima kasih Bapak. Kita ada di tangannya. Dan tukang periuk itu mengerjakannya. Hebat sekali. BIS, coba kita lihat. Song tak hadir belajar. Hai umatku, masakan aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang itu dengan tanah liatnya. Seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk, demikian juga kamu dalam tanganku. Haleluya. Ada komen, saat ini kalau kita menghadapi proses di masa sulit sehari-hari, biar Tuhan menguatkan. Amin. Amin. Hari Sabtu kemarin, ini kan Senin toh, saya masih memberkati sebuah pernikahan. Nah, salah satu dari wedding organisasinya yang penyelenggara itu, dia tanya saya satu kasus. Pak Pendeta, saya itu heran. Loh, ini pengantin ini kok orang lain pengantin perempuannya? Loh, saya tanya balik, loh, jadi saudara ini pernah diminta? Iya. Tahun yang lalu saya diminta. Tapi tiba-tiba nggak ada berita. Terus berapa bulan terakhir minta lagi. Lah saya ini mau tanya kok nggak enak. Nah rupanya dia nggak tahu kalau ada kasus. Memang saudara, Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya. Ini pengantin laki itu anak rohani saya. Orang yang hebat sekali dalam panggilan pelayanan. Orang yang rendah hati, taat. Saya senang sekali. Nah saya kenal itu dari opa-omanya. Karena apa-apanya pun saya kenal baik. Nah 2 tahun yang lalu atau hampir 3 tahun yang lalu, ya, COVID masih merajalela. Ya, kami suami istri sudah konseling mereka. Ya, saya sudah lebih dari 3 kali konseling, ketemu, cerita. Pas mau lamaran pertama kali, mereka buat acara besar karena pihak keluarga pengantin perempuan cukup mampu. 3 hari sebelum acara lamaran, tiba-tiba nenek dari calon pengantin perempuan ini kena COVID. Nggak tahu. Tunggu berapa bulan kemudian, ditentukan lagi tanggal. Karena saya yang diminta untuk khotbah, untuk melayani waktu mereka tunangan. Sama. 3 hari sebelum lamaran yang kedua ini, ibu pengantin perempuan kena COVID. Nah waktu itu nggak bisa kalau ada yang COVID itu, bahkan pihak restoran, hotel pun nggak berani nerima. Bahaya buat yang lain. Ya udah batal. Nah akhirnya mereka menetapkan tanggal pernikahan tanpa lamaran karena 2 kali. Ya udah. Loh, ini sudah dekat tanggal pernikahan, kok saya nggak ada berita? Sama sekali nggak ada berita. Ya karena saya telepon, itu kira-kira kurang 10 hari atau seminggu sebelum pernikahan. Saya kaget saudara. Aduh, dengan berat hati, calon pengantin pria ini berkata, saya malu, saya begini, saya begitu. Kenapa? Batal Pak. Hah? Undangan sudah tersebar. Mereka sudah buat foto-foto pre-wedding ke luar negeri. Nggak tahu habis biaya berapa saudara. Hah? Nah, saya nggak cerita penyebabnya. Nah jadi salah satu yang orang IO ini nggak tahu. Oh Muara Enim harus keluar, Tuhan memberkati. Oh dari Lubuk Basung baru hadir bergabung, amin. Nah terus saya cerita kepada yang IO ini pas pengantinnya belum mulai acara. Dia kaget juga, oh jadi itu batal. Yang pertama betul. Saudara, hanya gara-gara sepele pihak perempuan. Ya. Akhirnya membatalkan.
Bayangkan apa enggak stres. Waduh, saya enggak bisa ngomong apa-apa, mau doakan bagaimana. Undangan sudah tersebar semuanya. Tapi karena dia hamba Tuhan, dia menerima proses itu, tetap mengucap syukur. Ya udah, saya dampingi dia, saya ikuti. Anak ini tetap semangat, tetap melayani, walaupun rasa gimana orang ngomong, karena nggak mungkin dijelaskan kasus sesungguhnya, nggak mungkin. Ini kasus yang aneh sekali. Saya bilang nggak usah jelaskan. Pokoknya kalau ada orang tanya kepada kamu, bilang pokoknya nggak jadi karena satu dan lain hal. Oke. Setelah sekian bulan, dia pulih, dia kembali semangat. Tuhan ketemukan. Yang kemarin Sabtu itu menikah, seorang dokter, keluarganya takut akan Tuhan, ya keluarga pihak dari papanya, adik-adiknya melayani Tuhan juga. Waduh, pokoknya senang sekali saudara. Dan sebagai bapak rohani, pembimbing juga ikut bangga. Ternyata Tuhan sediakan yang terbaik yang dia nggak ngerti. Jadi kemarin Sabtu, pemberkatan nikah luar biasa suasananya. Maka itu, ayo kita tetap percaya dalam proses, nggak ada yang salah. Woi, dari Makassar, semangat melayani Sang Penjunan. Makasih ya, fans, kamu luar biasa ini. Nah inilah proses yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita nggak tahu di balik itu ada apa. Kita tunggu saja. Yang penting Tuhan tidak pernah salah. Betul, Wendra, itu luar biasa. Tuhan memang sangat hebat dalam segala hal yang dia pakai untuk menyatakan kemuliaannya, kedahsyatannya, kehendaknya. Karena kita nggak pernah ngerti, saudara, ada apa di balik semuanya itu. Yang penting kita taat, yang penting kita nurut, yang penting kita berserah. Ya, ingat, ketika proses sedang terjadi, jangan protes. Ya. Itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Wah, kalau kita bisa menyerah pada kehendak Tuhan, proses itu indah, saudara. Sungguh, ya, proses itu indah. Kalau Tuhan sedang mengerjakan yang gak enak di hidup kita, tunggu, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari Jogja, luar biasa sekali rencananya. Betul. Walaupun ngeri ya, kan gak enak itu. Sudah mau menikah bisa batal. Aduh, saya juga sempat. Aduh, bagaimana ini? Tapi luar biasa rencana Tuhan. Mari kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan membentuk kita dalam hidup ini supaya terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari Bali, Denpasar, ada komen hebat. Ini saudara kita yang sedang, rasanya kayak diinjek-injek. Hancur hidup ini. Ketika proses yang terjadi, dilarang protes. Betul nak? Haleluya. Ayo kita tertawa sama-sama yuk. Iya, ketika proses yang terjadi jangan protes. Gak enak saudara. Tapi percayalah, Borussia Lalai menang ya dalam proses berat. Ini saya sebut namanya Borussia Lalai, berat sekali. Aduh, suami meninggal. Biaya anak sekolah bagaimana, tapi masih bisa hadir untuk belajar. Baru selesai, Bapak senang lihat belajar untuk merenungkan firman ini. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Supaya dalam proses itu, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bentar ya, terus beritahu Tina, dia kok telepon berapa kali ya, maaf ya. Kita buka sampai lupa tadi sebentar ya. 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Kita lihat ayat ini. Ini yang di Bali diinjek-injek prosesnya. Ya, haleluya. Ayo semangat menghadapi ini. Walaupun gak enak. Udah? 1 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3, maaf, saya salah. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya minum dulu ya.
Amin ya, Bapak Gembala dari Riau, pedalaman. Semangat. Oh, dari Manado. Proses jangan protes, tapi taat dan sabar itu kuncinya. Terima kasih, Sento. 2 Korintus 3:18. Dengar. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung, ya, nggak pakai penutup wajah. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa. Oi, dari Siantar ya, Papa kok lupa terus lambas kamu. Gelundung wae. Oke. Ayat. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung mencerminkan kemuliaan Yahweh sedang diubah kepada gambar yang sama, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti Yahweh yang adalah Roh itu. Lanjut BIS ya. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari Roh. Dan Roh itu adalah Yahweh sendiri. Nah, TSI-nya mulai 17 Filipus. Kalau TSI ini mulai 17. Kita lihat ya, 17. TSI-nya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya dengan pikiran yang sudah terbuka. Memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Wih, luar biasa ini. Saudara, dari ayat 18 ini kita menemukan konsep pemrosesan. Kata semakin, kata dirubah, itu menunjukkan proses dalam hidup kita. Supaya apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita, itu terjadi dengan sempurna, dengan baik. Kalau kita diam, nurut, dari waktu ke waktu, supaya kemuliaan Tuhan itu memancar lewat wajah kita, lewat hidup kita. Digosok terus. Maka itu jangan ada yang gagal. Ya, semua kita harus lulus dalam proses ini. Terima kasih Tuhan. Senang toh saudara dan saya warga binaan, walaupun di tempatnya nggak enak kalian semua, tapi di tempat itulah proses luar biasa. Justru kalau saya bandingkan, saudara-saudara warga binaan, proses saudara lebih berat daripada kami yang ada di luar dan sedang bebas. Saudara kan lebih cepat sempurna. Maka itu jangan banyak protes, jangan banyak ngomel. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka proses itu akan cepat. Dan kita akan naik lagi ke tingkat yang berikut. Tunggu proses yang sebelumnya, yang belum datang atas hidup kita. Terus, amin. Katanya Pak Pendeta Lumenta, amin, betul sekali. Kalau kita tidak ngomel, ada suasana surga di hati ketika proses itu sedang terjadi. Nikmati saja. Karena kemuliaan demi kemuliaan, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan terang yang luar biasa itu. Jelas ya? Ayat terakhir sekarang. Oh, terima kasih Bapak untuk keindahan yang Tuhan ajarkan. Begitu. Ya. Nah ini, siap-siap ya, ada komen. Biasanya kalau dengar pengajaran seperti ini langsung di berhadapan, iya jangan tunggu besok.
Kok bisa belum selesai kita dengan pelajaran, langsung proses terjadi. Supaya cepat. Karena masih ada yang lain lagi. Yang Tuhan sediakan buat kita, anak-anaknya itu. Jelas ya? Oke. Roma 7. Ya. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ini ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 17. Dari Nabi Re, sebuah proses memang gak enak. Tetapi percaya saja, pasti Tuhan akan menolong. Benar. Ya. Roma 8, 17. Dan jika kita ini adalah anak. Wih, mendengar ini luar biasa. Anak saya hebat. Kristof, Lamalata, senang sekali Bapak ketemu kamu di sini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wah, mendengar ahli waris siapa yang gak suka? Apalagi ahli waris kerajaan surga. Tapi tunggu dulu, lihat kalimat berikut. Maksudnya, siapa ahli waris itu? Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Keren ya? Ayo bilang semuanya, haleluya. Koma, nah, ini prosesnya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Aduh, nggak enak. Sudah senang-senang dengar kalimat, oh kita ini anak. Haleluya. Maka kalau anak, kita juga sewaris dengan Tuhan Yesus. Tapi cara menerima warisan yang luar biasa ini harus lewat proses. Prosesnya apa? Penderitaan. Saudara, jangan sampai salah. Prosesnya penderitaan. Itu yang Tuhan ingin terjadi di hidup kita. Ayat. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris. Pewaris Tuhan. Dan sesama pewaris dengan Kristus. Betul. Tapi jika kita, lihat itu. Jika kita benar-benar turut menderita bersama dia. Supaya kita juga akan dimuliakan bersama dengan dia. PIS, sama-sama menderita. Jangan lupa ini proses. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya. Yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya. Kita akan menerima semua waris, janji, berkat bersama-sama dengan Kristus. Apa yang sudah disediakan Tuhan bagi Yesus. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama dia. Oh ya, Papa lupa lagi. Kamu sudah kirim nomornya siapa Niko yang ada di rehabnya Pak Daniel itu. Dengan nomornya siapa pemain keyboardmu. Papa belum ngecek, maaf nak. Nggak enak saudara. Kalau kita melihat ini, Pak Max Monto, sudah lama ini nggak gabung, puji Tuhan. Luar biasa bukan? TSI. Jika kita adalah anak angkat Tuhan, berarti kita juga berhak menikmati semua harta yang dijanjikan untuk keluarganya. Dan karena Kristus sejak semula adalah anak Tuhan, maka dia menjadi saudara sulung kita. Perhatikan ini. Oleh sebab itu, kita sebagai saudara-saudara angkat Kristus yang sudah menderita sebagai pengikutnya, tentu juga akan ikut masuk dalam kemuliaannya. Nah ini prosesnya, jadi siap-siap ikut penderitaan bersama Yesus. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata lewat hidup kita. Terima kasih Bapak. Jadi jawabannya, siapa yang menentukan kita menang atau kalah dalam proses? Ya diri kita sendiri. Mau taat atau protes atau berontak. Lalu setan kita kasih kesempatan apa?
Jangan kasih kesempatan, suruh diam dia. Katakan terima kasih kepada si kunyuk. Karena soal-soal ujian proses kita itu diminta Tuhan dari mereka. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dia pinjam soalnya dari mereka. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Oh, Samarinda harus keluar, Tuhan memberkati. Inilah Tuhan kita, saudara, yang luar biasa dalam hidup ini. Maka itu semua kita, ayo, yang sedang mengalami proses, naikkan puji-pujian yang penuh kemenangan. Jangan pujian yang, aduh Tuhan kok hidup ini berat, tidak. Penuh kemenangan. Karena kita tahu rencananya itu dahsyat atas kehidupan kita semua. Siap ya menikmati proses dan jangan protes. Dan jangan sampai gagal, jangan sampai kalah. Semua kita menuju kemenangan karena kita tahu hasil proses itu sangat indah. Tuhan dipermuliakan, kiranya nama-Mu lewat hidup kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa Tuhan.